Engkau jawaban dalam doaku, Engkau harapan dalam hidupku, di saat semua tampaknya tak ada, Kau selalu ada di sampingku. Engkau jawaban dalam doaku, Engkau harapan dalam hidupku. Bagaimana bisa ku pergi darimu? Tanpamu ku tak sanggup berdiri. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkau jawaban dalam doaku,
sebab Engkau ada beserta kami. Sebab kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, firman yang memerdekakan akan hidup kami. Di bawah kepak sayap-Mu kami bernaung, kami tenang Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami akan mencari wajah-Mu terus Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu lagi. Roh hikmat, roh pengertian pengenalan yang benar akan Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Berkati kami semua dan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan mata air kehidupan dari Mount Hermon. Mount Hermon itu dialirkan, dan semua kita kalau pergi ke tanah Holy Land kita akan ketemu yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan ini punya sejarah tentang perjalanan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan ketika kita masuk perjanjian baru, kita menemukan Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di sungai ini. Dan di sini Yesus juga memberi dirinya untuk dibaptis, untuk menggenapi kehendak Allah. Apakah sebuah kebetulan gereja ini dinamakan Sungai Yordan? Tetapi di antara Sungai Yordan dan Mount Hermon ada suatu tempat. Kalau hari ini kita wisata ke Holy Land, kita akan menemukan suatu tempat Yesus pernah berdiri di sana dan bertanya pada murid-murid, siapakah aku ini? Murid-murid berkata, Elia, Nabi, banyak sekali pendapat rohani. Tetapi Simon Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, di atas batu karang ini. Nah, kalau kita pernah pergi ke sana, rombongan yang pernah pergi bersama saya waktu kira-kira 6 tahun yang lalu ke sana, saya larang dengan keras untuk ngambil foto, saya larang keras untuk lama-lama di tempat itu. Kenapa? Karena saya mendengar jeritan di alam rohnya, tempat yang bernama Banias, suatu tempat yang disebut Kaisaria Filipi. Ini adalah suatu tempat ritual pemujaan dari dewa-dewa kesuburan. Ada suatu pintu air gua yang merupakan aliran airnya masuk juga dari Mount Hermon. Di sana terjadi ritual dewa yang bertanduk, kemudian yang mempunyai alat kelamin besar yang bernama Pelus. Di situ mereka melakukan ritual untuk memperoleh garis keturunan, untuk mendapatkan kelimpahan hidup. Dan sekali waktu air itu meluap dan kematian itu ada di sana. Gua itu dipanggil gua Hades, gua kematian. Dan saya mendengar jerit kematian ketika ada di sana, dan sungguh mengerikan. Nah, sebelum saya berangkat ke tempat ini, Tuhan pesankan kepada saya untuk saya sampaikan pesan kepada umat Tuhan. Kita sudah melewati ujian api dan roh. Ini tahun ketiga. Tuhan berkata pada kesempatan kedua, sesudah umatku melewati baptisan api, baptisan kematian, beritahukan kepada mereka untuk hidup bersungguh-sungguh, hidup jadi pelaku firman. Jangan lagi pakai kesempatan hidup ini seperti orang-orang duniawi. Dan di tempat ini, di gereja ini, hentikan semua perselisihan, hentikan semua roh iri hati, hentikan semua kepentingan. Kematian ini di depan mata Bapak Ibu. Di depan mata, kesempatan ini, kalau ada di antara kita lupa bahwa di antara kita banyak sudah berumur, bukan bertambah awet muda atau bertambah panjang umur. Ini sudah menuju titik pintu alam maut itu. Untuk apa kita yang sudah ada di Sungai Yordan balik ke pintu Hades? Apakah kita tidak tahu pemberitaan ini? Orang benar saja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Apalagi orang-orang yang hidupnya jadi orang-orang Kristen yang duniawi. Berselisih terus, iri hati terus, tebar akar-akar kepahitan. Sepertiga dunia ini mati karena roh-roh absintus yang ditularkan dari pergaulan. Sepasang suami istri konglomerat muda beberapa hari lalu bertanya pada saya dan berkata, saya bingung, kenapa Pak Pendeta? Kenapa Pastor? Kok orang jahat, orang yang hidupnya penuh dosa, kok masih dipakai Tuhan? Lalu saya berkata bahwa
Sorga dan neraka itu tidak tetanggaan. Lihat Om Marsudi dengan tante tetanggaan. Suami istri tetanggaan, sepakat. Tapi sorga dan neraka itu tidak tetangga, Bapak Ibu. Satu di atas, satu di bawah. Jaraknya jauh. Dan untuk masuk ke sorga itu lonely, harus pribadi. Tetapi masuk neraka itu selalu dalam penglihatan dari semua mimpi, dari semua buku pewahyuan Tuhan, itu masuknya pasti rombongan. Kenapa? Karena orang yang sudah dipakai setan, yang tersesat, tidak lagi memperhamba dirinya kepada Yesus, itu memperhamba dirinya kepada kepentingannya, pengkultusan dirinya kepada mamon, kepada uang, kepada kemakmuran, kepada segala bentuk manipulasi. Setan jadi tuannya. Dan setan akan terus kasih hal-hal yang hebat untuk mentakjubkan umat Tuhan, supaya umat Tuhan ikut kena rantai dan dibawa masuk ke lautan api itu. Sadarilah Bapak Ibu, hidup di dalam Yesus ini harus hidup kudus, murni, jadi pelaku firman yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Dan saya menerima banyak kebaikan dari gereja GBI Sungai Yordan ini. Terimalah hormat saya Bapak Ibu. Kebaikan yang Bapak Ibu beri sejak zaman mama saya sakit. Tidak ada gereja di muka bumi ini yang melebihi GBI Sungai Yordan. Saya buka persembahan kasih setiap kali saya perlu untuk bayar ke rumah sakit, untuk bayar ke dokter. Gereja ini melampaui semua gereja yang ada di ibu kota ini. Di mana lagi Bapak Ibu mesti cari gereja yang punya hati Tuhan? Ada di sini. Katakan kiri kananmu, hati Tuhan ada di sini. Dan ketika saya 6 bulan yang lalu menggenapi pesan Tuhan 11 tahun seperti proses Ayub. Ayub menderita 11 bulan, Pak Johan menderita 11 tahun menikah. Kebaikannya kembali datang dari GBI Sungai Yordan. Mau kemana lagi Bapak Ibu mencari kasih sesama? Katakan kiri kananmu, kasih sesama adanya di GBI Sungai Yordan. Lalu mengapa hari ini Pak Johan datang sesudah 8 bulan yang lalu, terakhir saya berdiri di altar ini, hati saya diliputi kesedihan. Dimensi Roh Kudus bersedih. Lalu Roh berkata pada saya, suruhlah umatku berhenti dari semua keegoisan kepentingan pribadinya. Altarku ini, kata Tuhan, harus tata kemuliaan kekudusanku yang menjadi kehormatan tertinggi. Bapak Ibu, mari mulai hari ini angkat jari telunjukmu. Mari sama-sama. Mulai hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, seisi gereja GBI Sungai Yordan ini dipenuhi dengan roh nabi dan roh nabia untuk menghardik roh-roh absintus keluar dari rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemfitnah, orang yang bicara negatif, orang yang memecah belah, orang yang mulutnya penuh dengan perkataan kosong akan dihardik mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu-satunya yang akan diperkatakan di dalam pergaulan komunitas gereja ini adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu pernah sadar enggak? Di altar ini sebelum pandemi masuk dunia, Tuhan beritahu Bapak Ibu lebih dulu. Setiap Januari saya selalu khotbah di tempat ini dan pewahyuan Tuhan terjadi di tempat ini. Sadar enggak Bapak Ibu? Setiap kali segala sesuatu Tuhan akan buat, di gereja saudara pertama kali mendengar dan lihat, buka kembali khotbah-khotbahnya, dengar apa yang Tuhan pesankan, bukankah kematian di mana-mana. Dan tergenapi, semua persis dan 100% tergenapi. Bapak Ibu jaga altar ini, jaga Sungai Yordan ini. Bukan untuk kita, tapi rumpun garis keturunanmu akan duduk di rumah Tuhan ini yang harus dijaga turun-temurun. Saya merasa Om Marsudi dan Tante tidak pernah berubah sampai hari ini. Hatinya, kasihnya, kemurnian hidupnya, saya bisa rasakan sampai hari ini terjaga. Maka beginilah pewahyuan Tuhan. Saya melihat sebuah mimpi beberapa hari yang lalu. Dalam mimpi saya berdiri di sebuah tempat yang penuh dengan air. Tenang, tenang sekali airnya. Lalu saya teringat pesan Tuhan di tahun 2023.
di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang akan ada kematian. Sementara di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang dipilih Tuhan untukmu, di situ ada berkat dan jalan kehidupan. Oleh roh saya diliputi kuasa roh. Lalu saya mengambil satu aliran air yang membawa ranting, saya memegangnya, kemudian melemparnya ke arah kira-kira 7 meter dari jarak saya berdiri di situ. Dari situ bergejolak keluar sesuatu yang besar. Rupanya seperti Lewiatan, penguasa yang datang membawa pandemi COVID-19 masuk dunia. Tapi ini lebih tenang dan ini lebih bisa menguasai keadaan. Tetapi saya sudah melempar dan dia keluar. Sesudah dia keluar saya melihat bentuknya, nampak seperti penguasa tahun 1998 yang menghancurkan bangsa kita. Lalu saya melihat sebakan air, jejak-jejak kakinya itu. Tidak sembarang orang bisa melihat karena tertutup oleh air. Kemudian ketenangannya seakan-akan nyaman berdiri di situ. Tetapi saya merasa ada suatu kekhawatiran, dimensi roh yang tidak nyaman di tengah ketenangan kenyamanan. Lalu saya berkata di dalam mimpi itu, siapa yang bisa luput kalau ada pada situasi begini? Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba saya merasakan tubuh saya ditidurkan di air. Oleh kuasa roh saya disuruh berbaring, direbahkan Tuhan. Kemudian saya merasa ada angin meniup saya melewati aliran air itu. Dan kemudian saya melihat itu banjir di mana-mana. Dan aliran air itu membawa saya dengan kecemasan karena saya tahu tidak ada kekuatan yang bisa membawa saya keluar dari ancaman ini. Lalu saya melihat ada pohon-pohon. Kemudian saya meraih pohon itu, berdiri dan memanjat berdiri di atas sampai genangan air itu surut. Demikian Tuhan berfirman, di tahun 2023 ini akan muncul roh-roh perzinahan dan percabulan. Di tahun 2023 ini akan muncul roh-roh maut, di mana anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan akan susah luput di tahun ini. Sebentar lagi kata roh, anak-anak Tuhan akan digoncangkan dengan berita-berita kejatuhan. Dosa perzinahan, dosa penyimpangan seksual, dosa cinta uang, menimbun mamon di dalam kehidupan kerohaniannya. Sebentar lagi Tuhan akan bongkar di tahun 2023 ini. Kan itu anak-anak Tuhan. Ini Tuhan pesankan. Jangan kejar gedung lahiriah. Karena banyak orang, karena banyak kenyamanan, karena banyak alat musik, semua bisa dibeli kata Tuhan. Jangan kejar sesuatu yang eksotik, penampilan kata Tuhan, karena semua itu bisa ditopengi. Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menopeng semua itu. Lalu Tuhan pesankan juga hari ini, mari kumpulkan Yerusalemmu, bangun mesbah keluargamu, bangun mesbah pribadimu. Kembalilah bersekutu. Di tahun ini adalah tahun orang-orang menyepi bersama Tuhan. Tahun orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, apabila kita membaca Matius 25 ayat 1 sampai 13, kita akan menemukan Tuhan mengajarkan tentang 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Ini sering kita dengar di dalam khotbah. Isi sebenarnya di dalamnya adalah tentang minyak dan pelita. Adalah tentang Roh Kudus, tentang kesiapan iman kita. Karena segala sesuatu memasuki bagian kedua, yaitu waktu penantian, waktunya Tuhan. Tahun ini sangat tidak mudah. Tahun ini seluruh ramalan menyatakan resesi dan krisis. Tahun ini hal-hal tak terduga, bahkan hal-hal tragis terjadi. Dan yang ketiga, tahun ini adalah bicara tentang kesempatan hidup. Apakah kita akan jadi 5 gadis bodoh ataukah jadi 5 gadis bijaksana? Kita sudah mesti mengingat firman Injil, pesan Tuhan Yesus. Dan ketika anak-anak rohani kami mau berangkat pergi tamasya, suatu ketika saya berkata, kalau bisa memilih, dan kalau kamu mau mendengar dan mau memilih, hindari Turki. Istri saya yang mendengar lalu terus berngiang di telinganya. Kenapa ya? Kok mesti menghindari Turki? Kenapa? Ini pernyataan
tahun lalu, Bapak Ibu, menjelang akhir tahun. Lalu istri saya bertanya pada saya, kenapa Papa melarang anak-anak rohani ini pergi tamasya ke Turki? Mereka sudah beli tiket, mereka diberkati dengan kelimpahan keuangan. Bukankah mereka mesti menikmati semua itu? Lalu saya berkata, masih ingatkah engkau perjalanan kita menuju ke bangsa Turki ini? Ketika saya sampai ke tanah Turki, ketika saya masuk kamar berdoa, pertama kali yang saya lihat adalah penguasa bangsa itu. Besarnya luar biasa, warna hitam dengan bintik-bintik merah yang nampak kejam dan sadis. Lalu roh berfirman pada saya, tidak semua orang bisa melewati serangan roh-roh seperti ini, karena dimensinya ini kelasnya penyesat. Bahkan hamba-hambaku, kata Tuhan, tidak semua hamba bisa melewati kuasa penyesat ini. Saya nulis buku The Invisible, itu salah satunya adalah pesan Tuhan untuk mengingatkan tentang penguasa yang masih berdiam di bangsa Turki ini, Bapak Ibu. Maka terjadi gejolak saat saya bawa rombongan ke situ. Lalu tiba-tiba Tuhan juga ingatkan saya, penguasa ini akan mudah membuat sesuatu karena ada celah. Disinilah pentingnya umat Tuhan hidup di akhir zaman melakukan pemetaan. Karena seringkali dalam hidup ini kita cuma cari yang enaknya, yang nyenengin, yang nyaman. Semua orang nyaman ke Turki, kenapa? Belanja. Kita nggak pernah tahu sejarahnya. Dan tiba-tiba Februari 2023 ini kita dikejutkan dengan berita dunia. Goncangan 7,7 skala Richter, gempa menghancurkan Turki. Di suatu kota yang mengerikan menurut saya. Suatu kota yang disebut dengan kota Akaya. Suatu kota yang sebenarnya ada dalam kitab suci. Kitab suci menyebutnya adalah kota Antokia. Disitulah pusat gempa dan kematian diperkirakan melebihi 38.000 jiwa. Dan inilah kota kekristenan terbesar dalam sejarah kitab suci. Kita buka kitab Wahyu, kita akan menemukan 7 gereja mula-mula hidup di sana. Dan mengapa di akhir zaman ini semua itu hilang? Bahkan ketika saya sampai di sana, ketika rombongan mau masuk Hagia Sophia, Tuhan berkata sama saya, tidak boleh masuk dan jangan sentuh tempat itu. Saya menahan diri, Bapak Ibu. Padahal saya sedang bawa rombongan. Ada banyak rombongan-rombongan wisata pergi hanya untuk jalan-jalan menikmati kenyamanan. Kalau Pak Johan berjalan bersama Tuhan dan buah-buahnya tinggal diikuti, akan tahu ada Tuhan di baliknya. Hagia Sophia ini adalah suatu tempat sejarah, hari ini jadi museum. Sudah berganti 2 agama, dari Kristen ke agama lain, hari ini jadi museum, Bapak Ibu. Dan siapa sangka hari ini kita mesti mengulang lagi sejarah yang lalu. Di Antokia lah gereja mula-mula, kasih mula-mula dicurahkan. Tetapi hari ini di sana kekristenan hampir punah, tinggal sisa sedikit. Bahkan hampir tidak ada agama lagi. Kenapa? Gaya hidup hedon. Jadi sebagian besar wisatawan yang mau datang ke Turki adalah wisatawan yang suka dengan hedon. Dan 38.000 orang meninggal dunia dalam sekali goncangan. Saya petakan oleh pimpinan roh, Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi suatu pesan bagi anak-anak Tuhan, bukan untuk nakuti saudara. Ya, saudara tinggal uji, tinggal cari, buka Mbak Google, cari discovery, saudara akan tahu. Dan ini saya sudah kutip di ibadah online kita hari ini. Ternyata gempa di Antokia ini, di Turki ini, sudah pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, kemudian terulang. Dan tahun 2023 ini mengalami percepatan kejadian. Turkey, there were moments of hope. Survivors found amid the destruction how well buildings protected residents played a significant role in lives saved and lost. Before this, Turkey was aware of the risks. The edge of the Anatolian plate runs through the country, and it's at these boundaries where one of the Earth's tectonic plates meets another that friction can build up and be released as an earthquake. Now, this is a broad overview of the earthquakes Turkey has experienced over the last 120 years. You can see they're frequent, although there are long periods between quakes with a high magnitude seen at the top of this graph
events often connected with a greater loss of life, shown here by a larger circle. And it's this knowledge, this opportunity to prepare, which has made some angry about the performance of construction in the region where thousands of buildings collapsed. Suatu kesempatan Tuhan juga pernah memberi saya suatu pemetaan. Saya lihat Jepang, saya lihat Korea, saya lihat Australia, dan bahkan saya lihat New Zealand. Ini negara-negara yang enak, nyaman buat kita investasi, pindah tinggal ke sana. Tetapi Tuhan pesan ke saya, lihat, ternyata di sana juga menyimpan sewaktu-waktu celah ini kalau iblis buka, duit kita, hidup kita, kenyamanan kita, sekejap akan disapu bersih bencana, Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu, yang paling aman. Katakan kiri kananmu, yang paling aman adalah di Indonesia. Mengapa di Indonesia? Karena di mana aku ditempatkan Tuhan, di situ adalah tempat yang paling aman. Amin. Saudara, anak-anak rohani kami berangkat tetap ke Turki. Karena istri saya bertanya, anak-anak saya ikut memantau. Di sana terjadi goncangan alam hingga tempat-tempat yang mereka mau tuju tidak bisa mereka masuki. Tetapi kalau mereka punya hati memahami pesan Tuhan, mentor rohaninya sudah pesankan jangan pergi. Kalau tahu tiba-tiba melihat 38.000 orang meninggal dunia. Meninggalnya itu melebihi COVID sakitnya. Kenapa? Itu apartemen, itu runtuh, nanti Bapak Ibu lihat ngeri. Habis sekejap. Sementara ada anak-anak kecil yang diselamatkan yang bernama Harun itu keluar dari reruntuhan. Dan memang Tuhan memilih antara hidup dan mati. Semua di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bicara tentang Roh Kudus, minyak dan pelita, bicara tentang waktu Tuhan, waktu penantian, dan kemudian kesempatan hidup kita generasi yang keluar dari baptisan api, baptisan kematian ini. Bagaimanakah mencapai kehendak Tuhan ini? Mari bersama-sama kita melihat Matius 24 ayat 11 sampai yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan sama-sama, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sama-sama katakan amin. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mencapai hidup berkenan kepada Tuhan ini? Yang pertama, jaga kasih-Mu tetap hangat dan membara. Karena akhir zaman ini ditandai kasih orang-orang Kristen menjadi dingin, kasih orang-orang dunia menjadi durhaka. Bapak Ibu, sulit mendefinisikan bagaimanakah kata kasih menjadi dingin. Saya percaya banyak di antara kita yang sudah usia, kalau makan pengen pilih makan yang hangat-hangat. Ikan tim kalau lagi hangat, enak. Nasi liwet, nasi uduk masih hangat, enak. Nasi padang masih hangat, enak. Makanya di rumah, di restoran ada microwave. Tapi kalau sudah nginep, nggak dipanasi, apalagi sudah ada aroma yang berbau lain, itu namanya basi. Itulah kasih menjadi dingin ketika kehidupan kekristenan kita dengan perbuatan-perbuatan hidup yang basi. Dan 7 gereja mula-mula itu, salah satu peringatan Tuhan adalah kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi orang yang melepaskan kasih yang semula kepada Yesus, yang melepaskan perbuatan kasih, yang melepaskan komitmen, yang melanggar nasar, yang lari dari panggilan Tuhan adalah orang-orang Kristen yang basi. Kejijikan di hadapan Tuhan. Nabi Yesil berkata, aku akan memuntahkan kamu karena kamu suam-suam kuku. Nah, Bapak Ibu, saya coba tanya Tuhan, apa definisinya? Tuhan berkata, pahami secara sederhana. Saya pernah dipinjemi gedung di lantai 27 di gedung APL. Saya ada bimbing anak-anak Bapak Ibu saat itu untuk memahami firman, dan di antara Bapak Ibu ada anak dan mantunya yang dari titik lowes terendah minus hari ini jadi orang yang punya banyak uang dan sangat sugih. Tetapi ketika Tuhan berkata, pergilah aku mengutus kamu ke Jawa Timur,
Saya berhentikan, saya tutup pelayanan itu. Karena saya bukan dipanggil untuk menggembalakan ataupun untuk memindahkan domba-domba Tuhan. Saya bukan seorang gembala. Meskipun di rumpun garis keturunan saya ada yang dipilih sebelum dia dilahirkan. Kalau Pak Johan 100% bukan gembala. Jadi tidak usah khawatir, saya tidak akan membawa umat Tuhan untuk ikut saya. Tidak akan pernah sampai saya mati. Karena saya bukan gembala. Tugas saya adalah mengembalikan gembala-gembala pada porsi gembala yang hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk memanggil domba-domba untuk masuk ke rumah Tuhan. Itu tugas panggilan pelayanan saya. Dan ini dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika saya diutus pergi ke kota Surabaya, kami diberi perbekalan saat itu. Ada yang menabur dalam persembahan yang cukup besar. Kalau nggak keliru nilainya ada memasuki sekitar 100 juta rupiah. Woi, besar Bapak Ibu. Besar menurut hitungan kita. Tapi ketika kita pakai semua itu di dalam penginjilan, kita pakai semua itu di dalam kemurnian, tidak menyentuh apapun di baliknya untuk kepentingan pribadi, itu kecil Bapak Ibu. Saya beritahu Bapak Ibu, yang bagimu besar di dalam misi Tuhan itu menjadi kecil. Karena kalau itu besar, nggak mungkin Pak Johan sampai melepas bagong putihnya, pajero putihnya dijual, disemaikan lagi. Kenapa? Karena saya melakukan perintah Tuhan ini dengan takut akan Tuhan. Dengan maksud untuk gereja-gereja Tuhan bertumbuh dalam kedewasaan. Dengan maksud kehendak Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan ketika saya sampai di sana, saya melihat banyak penglihatan. Salah satunya saya melihat mata, telinga, kuping, lidah, badan, leher, kepala, gelinding-gelinding. Saya bertanya pada Tuhan, apa ini? Tuhan berkata, untuk itu aku utus kamu. Jikalau engkau tidak diutus, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi di kota ini. Bapak Ibu udah tahu, bom meledak di Surabaya, di gereja-gereja Tuhan. Tetapi kita bisa melihat pertolongan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan masuk di dimensi orang-orang seperti satpam, seperti penjaga-penjaga. Mereka menahannya dengan kematian, hingga umat Tuhan dibebaskan dari bencana yang mengerikan. Sesudah saya berjalan melayani, lalu Tuhan berkata, tinggalkan kota itu. Berdiam dirilah di rumahmu, di kamarmu. Selama waktu yang kau tetapkan, berdoa buat kota itu. Sesungguhnya engkau akan melihat kejahatan yang ada di rumahku. Dan aku akan memberitahukan engkau kejahatan itu dan akan membukanya. Kita sudah mendengar berita kejahatan di rumah Tuhan itu. Goncangan hebat. Dan ini pelajaran peringatan buat kita. Nggak guna punya gedung-gedung besar, mewah-mewah, hebat-hebat untuk rumah Tuhan. Kenapa? Ketika kita tidak menjaga hidup, kita tidak menjaga hidup menurut firman Tuhan, sekali roh penyesat masuk, setan goncangkan, terjadi penyimpangan seksual seperti itu, hancur, bubar gerejanya. Dan umatnya, sebagian besar hari ini kepahitan. Dan saya edisi kedua ini diutus lagi ke sana Bapak Ibu. Istri saya sudah berkata, Pak, kalau boleh bilang Tuhan jangan utus kita. Angkat jari Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, kira-kira siapa yang mau diutus? 1, 2, 3, utuslah dia. Kan kena saya lagi Bapak Ibu. Enggak mudah sekali di perjalanan ini Bapak Ibu. Kenapa saya mau bagikan ini? Karena GBI Sungai Yordan ini seperti Antioquia, tempat berbagi hati Tuhan dan buku kamus Tuhan di kehidupan gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Saya bawa istri saya berangkat karena saya bertemu dengan orang-orang yang hatinya saya lihat layak untuk saya datang kali kedua, diutus lagi. Saya tinggalkan semua pelayanan lagi untuk diutus Bapak Ibu. Semua kami mulai online dan konfirmasi di sana sini. Bahkan saya menginap sebelum saya diutus. Selama hampir 7 hari saya menginap. Kamarnya tulisnya 7-10. Saya foto akhirnya. Kenapa kamar 7-10 ini sampai 7 hari saya harus menginap? Lalu tiba-tiba saya teringat lagi. Almarhumah mama dari Ibu Bisyang, semasa hidupnya saya pernah berkata, Tante, nanti saat Tante pulang sorga, mungkin Pak Johan gak akan ada di kota ini, akan pergi lagi ke tempat di kota
di mana Tuhan mengutus. Dan satu ketika Bu Angel bilang sama saya, "Pak, 7/10 itu adalah hari kematian dari mamanya Bu Bisiang." 7/10 Bapak Ibu. Maka kemudian Tuhan berfirman, "Namamu akan disebut Dr. Johan LDS 7/10. Maka saya menerima mandat ini Bapak Ibu. Menjadi seseorang yang meneliti, mengkaji lagi pelayanan ini. Melihatnya secara hati Tuhan. Saya sampai di kota sana. Seorang wanita berkata pada saya, "Pak, tolong saya. Selamatkan suami saya dari santet." Apakah ini pelayanan yang menyenangkan Bapak Ibu? Tetapi karena ini panggilan Tuhan, lalu saya berkata, sebagaimana Roh berkata, dalam 2 hari suaminya akan menjumpai engkau. Jadi ini pernyataan seperti sepatah kata Tuhan Yesus. "Ibu, dalam 2 hari suamimu akan ketemu saya." Dia langsung teriak, "Gak mungkin Pak Pendeta, gak mungkin lah, dan tidak mungkin." Lalu saya berkata, "Ikuti aja apa yang saya lakukan. Saya hubungi ibu dengan istri saya. Nanti istri saya akan bimbing ibu. Kerjakan apa yang diperintahkan." Dia taat. Dan dalam 2 hari, sesuai firman Tuhan, suaminya ketemu saya Bapak Ibu. Makan sop buntut hampir 4 jam ngobrol. Baru pertama kali ketemu, baru kenal dan ngobrol. Di tempat saya diutus ini, ada reruntuhan berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Bahkan di kitab suci dikatakan bangunan berabad-abad untuk saya bongkar lagi. Kemudian kali kedua kami pelayanan, saya bawa istri, kami bertemu. Di tempat yang sama, makanan yang enak terasa kurang enak. Kenapa? Karena kesaksian hidupnya membuat saya tercengang. Istri saya sampai tidak bisa makan. Nasinya itu ngambang di udara. 2023 ini, nasi ngambang di udara Bapak Ibu. Dia berkata, dan saya pahami semua ini. Ini hati Tuhan. Dia hampir-hampir lagi tidak percaya pendeta satupun di dunia ini. Dia hampir-hampir tidak tertarik lagi dengan gereja. Kenapa? Karena sepupu yang dicintainya semasa gadis, dia punya sepupu gadis, sementara pria dengan sepupunya ini sangat karib. Dan sepupunya ini pada masa mudanya mati di hotel dalam keadaan hamil, dibunuh oknum rohani. Jadi saya bisa mengerti ketika istrinya berkata, "Gak mungkin Pak Pendeta." Tetapi bagi Tuhan, sama-sama katakan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Karena dia bercerita, saya akhirnya kembali petakan lagi kehidupannya. Wow, Bapak Ibu. Mereka yang masa lalunya kelam begini, hari ini sedang luar biasa pelayanannya. Lalu Roh Kudus berkata pada saya, ada hutang darah, nak. Dan hutang darah ini tidak sekali-sekali membebaskan garis keturunannya. Saya kaget Bapak Ibu. Karena saya kenal rumpun anak-anaknya yang dulu berkali-kali minta saya untuk ngisi acara retreat. Tapi Tuhan tidak bolehkan Bapak Ibu. Dia berkata, kita pengen dapat impartasi dari Om Johan. Dan kemarin di meja makan saya dengan istri kembali Bapak Ibu. Nasi ngambang di udara. Bahkan ngambang di udara, dan ketika saya lihat 2 porsi kepiting besar, saus tiram, lada hitam, saya tidak bisa makan. Padahal Bapak Ibu, saya suka banget makanan itu. Tetapi ceritanya membuat kami nggak bisa makan. Hamba Tuhan yang luar biasa, skala besar, dia berkata gini, ini gara-gara Dr. Johan ini, saya mesti ngomong di meja makan. Nah Bapak Ibu, katakan kiri kananmu, jangan bilang siapa-siapa ya. Cuma untuk GBI Sungai Yordan aja. Amin. Saya coba tobatkan seorang pengusaha. Berkali-kali saya datang, kali ini saya datang. Lalu saya bilang dia, Om, enak ya, udah mantuan.
bangga. Mantunya pendeta yang lagi dipakai, lagi populer. Tahu perkataan mertua dari pendeta populer ini? Apa? Dan dia nggak mau terima Yesus. Tahu jawabannya? Apa populer? Mau putriku dihamili dulu. Ngerti saudara? Mimbar ini sudah kehilangan kekudusan Tuhan di mana-mana. Mimbar altar Tuhan ini oleh karena kemunafikan kehidupan kerohanian, oleh karena kepalsuan, manipulasi, roro Farisi, roro Taurat kembali mendera gereja-gereja Tuhan. Maka hari ini kita melihat hal begitu. Dan ini rumpunnya, turunannya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya pesankan berkali-kali, uji bobot bibit bebet. Om Marsudi dan Tante, Bapak Ibu sudah lama kenal. Saya bertemu Om sama Tante sejak istri saya generasi pertama hidup, sampai sekarang dikaruniakan istri lagi. Om Tante nggak berubah, Bapak Ibu. Masih Om Tante yang mau memeluk kita, yang masih tersenyum. Lihat kiri kananmu, bertahan di rumah Tuhan ini. Lihat kiri kananmu, bertahan di rumah Tuhan ini. Di luar sana kamu tidak tahu bibit bobot bebetnya. Jangan masuki dunia-dunia rohani yang penuh kepalsuan. Karena buat apa kita serahkan anak-anak kita ketika yang di altar mau ngajarin apa, Bapak Ibu? Dan saya mau mempertanggungjawabkan hidup sesuai dengan kasih karunia yang Bapak Ibu sudah percayakan di dalam rumpun garis keturunan saya. Anak saya yang pertama sudah yudisium kemarin. Lulusan Trisakti 3,5 tahun. Dan ternyata oleh anugerah Tuhan, dia bisa berhasil menjadi top 10, 10 lulusan terbaik di ranking yang ke-6 dengan IPK 3,74. Ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang anak-anaknya juga kuliah di sana. Saya tanya, bagaimana nasib saudara-saudara seimanmu, nak? Kok enggak ada namanya, Pak? Saya berkata, mungkin tidak selesai 3,5 tahun. Yang kedua, anak yang saya bimbing jadi anak kandung saya, Rici Nakata, juga sudah lulus di Universitas Indonesia. Kita lagi tunggu kabar beritanya. IPK-nya 3,94. Apakah dia menjadi yang terbaik di sejarah Universitas Indonesia? Kita masih tunggu itu. Sementara yang bungsu dengan jenggot, berewokan, kumis baru pulang dari Bali. Kemarin bawa berita, dia berkata, Pak, ini saya bingung, Papa. Kenapa? Ini sama teman-teman ke Nusa Penida. Kemudian tukang perahu bilang, sudah 3-4 hari ini alam tidak karu-karuan, mendung, hujan besar, badai. Kenapa hari ini tiba-tiba terang benderang? Saya cuma senyum-senyum, Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang disertai Tuhan akan dibedakan di dunia ini. Lihat kiri kananmu. Lihat kiri kananmu. Katakan, engkau adalah orang yang disertai Tuhan. Jadi kayak saya masuk lagi, balik lagi ke kota Surabaya hari ini. Kenapa saya sangat bicara terbuka tentang altar Tuhan? Karena baru-baru ini, selepas saya khotbah di Persekutuan Wanita Allah Penolong Sepadan, istri saya tidak tahu menahu dorong seorang wanita muda. Dia berkata, Papa, ditaruh di depan saya. Ini anak gadis ini minta didoakan. Saya tidak kenal kan dia pakai masker, tapi ketika saya tumpang tangan, saya langsung kenal rohnya. Dan ini pernah datang di sebuah gereja ketika saya selepas khotbah, wakil gembalanya dorong ini anak gadis ke saya. Ketika saya tumpang tangan, dia manifest. Saya lihat lingkungannya, hotel bintang gitu, banyak orang yang lagi acara sangjit, saya hentikan. Dan saat itu saya lihat ketika istri saya dorong, wow, ini lagi sepi, nggak ada orang. Saya tuntaskan pelayanan itu. Dari jiwa dan tubuh anak gadis ini keluar, Bapak Ibu, roh yang banyak sekali dan levelnya sampai level jin, karena suaranya itu berubah jadi pria. Dan istri saya yang nggak ada takutnya sama sekali, itu menumpang tangan di perutnya, dia berkata itu seperti gelembung geleduk bermain, roh itu keluar. Dan hari ini roh Tuhan pesankan ke saya,
Kita beribadah di tempat yang suci di mana Yesus ditinggikan. Kok bisa anak gadis bawa jin setan yang begitu banyak keliling-keliling gereja kemudian nyanyi angkat tangan. Transfernya begitu banyak terjadi pasti Bapak Ibu. Alih-alih utarat pada masa itu khotbah. Isinya teori, teologi. Isinya doktrin, isinya membuat umat semua terhipnotis. Hingga yang terjadi adalah umat pada masa itu rela menenteng tas ahli-ahli Farisi dengan bangga. Hari ini perbudakan, pembodohan masih kita kerjakan. Nggak salah Bapak Ibu nenteng tas hamba Tuhan. Sayang hamba Tuhan nggak salah. Tapi ketika kamu tidak berlaku adil ke orang tuamu, kamu sudah tersesat di jalan kekristenan ini. Pak Johan kok berani ngomong gitu? Tidak apa-apa. Kalau tidak suka jangan diundang lagi. Kenapa? Saya tidak kejar pelayanan Bapak Ibu. Saya menyampaikan suara Injil yang murni. Suka nggak suka silakan diuji dan datang ke Yesus. Tanya Pak Johan ini suaranya. Suara kenabian datang dari sorga. Apakah suara kepentingan? Saya ingin Bapak Ibu sadari, Yesus mengusir setan dan itu terjadi semasa Yesus. Sebelum semasa Yesus isinya semua teori, perbudakan, pembodohan, dan umat dibuat berat-berat. Sementara yang di sini hidupnya hedon, menerima persepuluhan, memperkaya diri. Dan Yesus memberi suatu contoh keteladanan. Dia tidak pegang uang, dia tidak sentuh uang. Kita harus tahu kitab suci ini hatinya Tuhan Bapak Ibu. Dan kita ini sudah waktunya dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Konsistensi iman inilah harus kita punya hari ini. Marilah hari ini semua kita siap menerima makanan yang keras. Ini kesempatan hidup kita yang kedua. Kalau sudah masuk di pintu kematian, nggak ada kesempatan lagi untuk berubah Bapak Ibu. Berapa banyak, bahkan di meja makan seorang hamba Tuhan. Nanti saya bagi di kebaktian kedua. Hal yang mengerikan, dia berkata, loh saya ketemu Pastor Johan ini malah saya takut sekarang. Nanti saya bagikan kesaksian ini di kebaktian kedua. Nah, kita mesti konsisten iman Bapak Ibu. Jangan kasih menjadi dingin. Kenapa Pak Johan rela berjalan lagi ke suatu kota di mana sudah kesusahan? Anak-anak saya pernah berkata, Pak, pendeta makin terkenal, pendeta makin kaya di mana-mana. Kok Papa makin kere, makin hancur dan kami harus terpaksa naik bajai. Saya berkata, nah, Papa ini pintunya jalannya jalan kasih. Jalan pengabdian, jalan kemurnian. Satu hari kalian akan mengerti. Dan ketika mobil terbalik 19 Desember tahun 2019, itulah Tuhan menunjukkan kepada anak-anak saya pentingnya hidup benar, hidup disertai Tuhan. Dan sejak hari itu anak-anak tidak lagi bertanya mengapa Papa begitu. Dan kali kedua saya diutus, anak-anak saya memberi dirinya untuk ikut di jalan pengabdian ini. Kenapa? Karena salib ini Bapak Ibu harus dipikul dengan kerelaan hati. Salib ini harus dipikul dengan rasa cinta. Dan untuk memuliakan Tuhan itu harus jadi berkat bagi sesama Bapak Ibu. Maka saya ajak istri saya tidur di tempat-tempat yang Tuhan pilih. Padahal ada tawaran, Pak Johan ini hotel mau berapa hari? Tuhan bilang gak boleh nak. Jadi saya memilih untuk menyalipkan keinginan. Hanya memilih kehendak Tuhan di jalan salib ini. Saya coba jaga kasih ini tetap membara. Dan Tuhan berkata, itulah kasih Tuhan. Itulah kasih yang membara. Itulah kasih yang tidak menjadi dingin. Rela menderita untuk kepentingan umat. Rela menderita untuk kepentingan Tuhan. Dan di jalan ini tidak protes. Kita harus kembali dengan panggilan Tuhan. Setiap kita melayani dengan cara kita masing-masing. Saya melayani dengan cara seperti ini. Bapak Ibu mungkin tidak perlu meniru Pak Johan untuk menderita melayani setan-setan. Masing-masing orang punya panggilan. Lakukan panggilanmu dengan tepat. Dahulu ketika saya buka mimbar ini, lalu saya berkata, ada banyak sekali kita menabur benih, menabur ke padang gurun dengan kepalsuan kebohongan. Ada sekelompok keluarga nabur di pelayanan. Ternyata uangnya nggak pernah sampai memberi makan orang-orang miskin. Yang terjadi adalah dibeliin rumah, dibeliin mobil. Wah, hidup hedon hambanya. Dan ketika Tuhan buka hari itu, semua yang nabur tersakiti.
Karena nggak pernah nguji bobot bibit bebet apa yang ditabur di dalam titipan hidup mereka. Para bendahara sorga, bangsawan sorga, itu ternyata naburnya ke serigala. Daging yang dititip dimakan sendiri. Bukan ditabur di kakinya Yesus. Dan saya datang menghadap Tuhan meminta belas kasih untuk berkata, Tuhan ampuni. Tuhan mengampuni Bapak Ibu. Dan si hamba yang berbuat salah, hitungan 1-2 bulan sejak dibuka Tuhan, itu tiba-tiba meninggal dunia. Saya berdoa kesempatan hidup hamba ini bisa memahami. Jadi hamba Tuhan itu hidupnya harus benar sebelum mewartakan kebenaran. Hidupnya harus murni sebelum mengajarkan umat Tuhan tentang kekudusan hidup. Amin. Dan umat Tuhan tidak usah sakit hati. Jerih payahmu di dalam Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Apa yang sudah pernah engkau kerjakan dahulu, apa yang sudah engkau lakukan, apa yang sudah engkau buat, ketika banyak sedap-sedapan roh fitnah, roh perkataan negatif membuat engkau kehilangan hati, uji ulang, kaji ulang, berbalik di jalan semula, masih ada kesempatan kedua untuk berjalan jadi penabur Tuhan lagi. Amin. Jangan buat semua hidup ini hancur. Kenapa? Karena orang keliling kita roh absintus kepentingan semua. Saya coba berjalan di jalan ini Bapak Ibu dengan cara Tuhan yang apa adanya, hitam-hitam putih-putih. Lalu saya bertanya pada Tuhan, ketika kami konsisten di jalan ini, kasih membara, pengorbanan ini Tuhan, gak ada orang yang paham dan semua ini berjalan menurut kehendak-Mu, apa dampaknya bagi kami hamba-hamba-Mu? Karena murid-murid bertanya, kalau yang kaya gak masuk surga, gimana kami ini? Dan ketika saya melayani yang hebat-hebat, lalu berkata pada Tuhan, kalau yang begini hebat nggak masuk surga, kami ini gimana Tuhan? Tuhan jawab saya Bapak Ibu. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab aku mencintai hukum. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan lewat nubuatan Nabi Yesaya. Ini kompensasi, ini upah selagi hidup. Dan upah di sorga juga tersedia ketika kita hidup tulus, murni, taat dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Anak cucunya sebagai pertanda kita hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi buah hidup anak cucu kita menyatakan siapa kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar. Tidak ada seorang pun lagi hidup egois untuk dirinya. Tidak mengekang lidah ngomong sana sini sedang menghancurkan garis keturunannya. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar bahwa apa yang engkau kerjakan bukan hanya untuk dirimu mengumpulkan harta di sorga, tapi engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat anak cucu mantumu yang akan datang ke dunia ini. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar. Sudah waktunya altar Tuhan ini dijaga Bapak Ibu. Mari kita berhakim-hakiman, izin Om Marsudi sama Tante. Suatu kali saya disuruh Tuhan pesankan di altar Tuhan ini. Altar Tuhan ini, mari hamba-hamba yang teruji saja yang duduk di sini. Lalu kita tahu semua berjalan. Dan sejak pandemi kemarin, suatu berita mengejutkan. Seorang hamba yang bolak-balik datang ke altar ini. Tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunianya di pangkuan perempuan lain Bapak Ibu. Ya, beberapa di antara Bapak Ibu tahu siapa ini. Tidak perlu diteliti, tapi saya cuma memberitahukan bahwa di sini, kalau Tuhan sudah pesankan, GBI Sungai Yordan ini istimewa di hadapan Tuhan. Ikuti saja apa yang Tuhan pesankan, tinggal diuji dan tinggal dikerjakan Bapak Ibu. Kebayang apa yang kita serap dari balik semua pengajaran ketika yang ngajar sedang masuki dunia perjinahan Bapak Ibu. Yang kedua, ada hamba-hamba upahan mengejar orang-orang kaya di komunitas ini minta uang. Mungkin di antara Bapak Ibu nggak diminta, kenapa? Ya mungkin nggak punya uang ya. Yang punya uang dikejar-kejar Bapak Ibu.
Jadi saya berdoa, adalah hal terbesar kerinduan saya, GBI Sungai Yordan ini shining again, bersinar lagi, bahkan sampai generasi tidak berkesudahan. Karena tongkat Om Marsudi dengan tante ini harus dijaga turun-temurun, karena umat kita bukan bicara tentang kita, anak cucu kita akan duduk di sini harus belajar tentang Tuhan yang benar. Dan yang terakhir, bagian kedua yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sama-sama, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Katakan amin. Ini firman tergenapi, ujian api, terbakar. Yang tidak terbakar terima upah. Yang kedua adalah Tuhan pesankan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hidup ini tidak serta-merta kita jadi orang benar. Benar terkadang kita merasa diri kita paling benar. Kita merasa paling tahu akan Tuhan. Kita merasa kita yang paling punya sorga. Itu malah tersesat. Justru orang benar itu rendah hati, mau dikoreksi, mau ditegur. Justru orang yang mengasihi di dalam kekristenan ini bukan biarin aja, biar dia gitu, daripada ribut sama aku biar gitu. Itu malah nggak ngasihi sesama, Bapak Ibu. Mengasihi sesama itu adalah menghentikan perbuatan dosa. Mengingatkan saudara kita, jangan gitu, itu dosa. Jangan ngusik hamba-hamba yang diurapi. Jangan menghakimi mereka, itu urusan Tuhan. Urusanmu, kamu perbaiki hidupmu. Dan ketika kesadaran seperti ini tumbuh, ini akan membuat kita semakin dewasa rohani, bijaksana. Dan kita orang-orang tua. Maaf Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya juga orang tua. Saya coba letakkan hidup ini seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kekayaan kita bukan dari anak mantu kita. Kekayaan kita harus datang dari berkat Tuhan. Makin lama makin kuat dan anak cucu kita makin diberkati. Hingga kodrati orang tua dihormati, anak mantu dan cucu itu tidak tercela. Karena sering kali anak mantu kita ketika punya uang, mereka tidak menghargai orang tua, tidak menghargai mertua. Ini membuat mereka akhirnya berakhir hidup tragis, umurnya pendek. Kitab suci berkata, hormatilah ayah ibumu, maka lanjut umurmu, panjang umurmu. Ini firman, ini rahasia dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya percaya Amsal 13 ayat 22 akan menutup pesan buat kita semua. Karena dikatakan ada 3 jenis orang dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah orang berdosa. Ya, orang berdosa itu menimbun kekayaan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum rohani. Yang berdosa itu nimbun kekayaan, kata pengkhotbah. Kenapa? Karena cinta uang. Yesus sudah pesankan jangan punya 2 tuan. Sebenarnya kita ini kan sudah ada firman dari proses Ayub. Datang dengan keadaan telanjang, pulang juga telanjang. Buat apa pusingin dengan deposito? Buat apa pusingin dengan logam mulia? Buat apa pusingin duitmu yang banyak itu? Kamu gak pernah menyemaikan apapun di ladang Tuhan. Duit itu mati, siapa yang akan menikmatinya? Orang berdosa nimbun kekayaan. Orang baik meninggalkan warisan. Jadi orang baik itu ada warisannya. Nah, ternyata ada bagian ketiga, orang benar. Orang benar itu ada kekayaan dalam hidupnya, ada warisan di dalam hidupnya. Orang benar itu yang terutama ada pengenalan Tuhan yang diwariskan bagi anak cucunya. Saya percaya inilah pesan yang Tuhan ingin kita tangkap hari ini. Beberapa gelitik di kuping,
beberapa nusuk-nusuk di hati. Firman Tuhan yang benar adalah yang memotong dan membersihkan. Yang makin membuat kita nggak nyaman, nggak enak. Yang membuat kita berani bercermin. Itu tandanya roh rendah hati kita akan menolong kita mencapai imago Dei, hidup serupa segambar dengan Yesus. Amin. Buat Pak Johan, nggak ada kepentingannya Bapak Ibu. Buat saya sekali lagi, hidup Bapak Ibu dengan saya nggak punya kepentingannya apa-apa di balik pemberitaan. Ini semua murni dan semua ini saya kerjakan menurut kerelaan rahasia panggilan Tuhan yang harus digenapi di dalam kehidupan. Tidak ada pesan sponsor dari Umar Sudi sama Tante. Tidak ada pesan sponsor dari Sidang Penatua dan semua pimpinan gereja GBI Sungai Yordan. Ini murni suara Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dan saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu, kita giat bekerja di ladang Tuhan. Dengan talenta kita masing-masing hari ini, kesempatan hidup kedua dari Tuhan. Mari kita kerjakan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Amin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mari biar melihat warisan hidup kita bersama Tuhan. Itu sesuatu yang wow. Dan sekali lagi Bapak Ibu, gelas yang sudah penuh, itu nggak bisa diisi lagi. Sering kali dalam kekristenan ini kita terlalu obesitas. Banyak rohani kita sudah dengar, kita dikhotbahkan setiap minggu, bahkan seminggu berapa kali kita dikhotbahkan, kita tambah lagi yang dari online. Kita terus makan semua, tapi kita nggak pernah praktekkan. Obesitas, masuknya banyak, nggak ada yang keluar. Hingga pada akhirnya kita jadi keras kepala rohani Bapak Ibu. Dan Tuhan kasih saya pemahaman ini melihat lebih mudah mendidik petobat baru. Tetapi Tuhan berkata, ada Saulus yang bisa ditransformasi jadi Paulus. Kuncinya adalah berjumpa pribadi dengan Tuhan. Siapa yang mau berjumpa pribadi dengan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Segala sesuatu yang kita dengar dari Tuhan harus memenuhi jiwa kita. Dari jiwa ini mendasar dalam hati akan masuki perubahan Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu. Hari-hari hidup kita, kitab suci berkata hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kita hidup sebagian besar di antara kita dikaruniakan mantu-mantu, anak-anak dan cucu-cucu. Mereka memandang kepadamu dan hidupmu. Mereka akan melihat akhir hidupmu. Apakah kita mau memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ataukah hari ini kita mau membangun satu komitmen dan berkata, Tuhan, aku bertobat, aku mau berbalik lagi di jalan kasih-Mu yang semula. Hidupku dimerdekakan oleh firman-Mu, hidupku mengenal Engkau pribadi, dan hidupku tidak terikat oleh apapun, oleh firman-Mu saja. Dan saya berdoa, ya Bapa, anak-anakmu membangun komitmen dengan mengangkat tangannya sama-sama. Hamba melepaskan kuasa urapan yang baru turun atas anak-anakmu saat ini. Syantaka hataka sokanakasya. Dengan kelemahan-kelemahan hidup kami, dengan pergaulan-pergaulan yang rusak dalam hidup kami, dengan banyak hal yang tidak berfaedah, buang waktu, buang usia hidup kami. Hari ini Tuhan, syitakamakasyatakamakanah, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang kudus itu, roh para nabi,
kasih-Mu itu masuk atas kehidupan kami, memenuhi roh jiwa tubuh kami. Hingga hari ini Tuhan, kekuatan yang baru, kesanggupan untuk memilih, karunia membeda-bedakan roh Kau beri bagi setiap kami, hingga jalan yang sempit, pintu yang kecil dan sesak itu bisa kami temukan, dan kami bisa berjalan di jalan menuju sorga Yesus ini. Anugerahkan kasih-Mu ini turun-temurun bagi kami semua. Bukan hanya kami, tapi bagi anak mantu cucu-cucu kami semua, menerima kasih karunia yang sama. Keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus, hari ini tangan-tangan yang terangkat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, membawanya masuk ke rumah Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum dipulihkan, hari ini semua roh-roh yang mengacau balaukan keluar. Keluarga-keluarga yang ada keluar di dalam nama Yesus. Dan hari ini bila ada di antara kami yang masih kekurangan di dalam kehidupan, belum cukup makan, belum tidur nyenyak, hamba minta Tuhan, buka pintu-pintu kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan, roh pemeliharaan-Mu Kau adakan bagi umat-Mu. Anugerahkan kasih-Mu ini bagi setiap kami. Dan hamba berdoa khusus bagi Umar Sudi dan Tante, bagi garis keturunannya. Roh hikmat, roh takut akan Tuhan, kesederhanaan dan kemurnian hidup ini biarlah turun-temurun bagi anak mantu cucu-cucunya. Keluarga yang harmonis, rumpun keluarga yang takut akan Tuhan, yang kasih tulus ada mendasarinya. Roh kepemimpinan yang turun-temurun dialirkan jadi berkat. Berkati Om dan Tante, jagai sampai garis akhir hidupnya, kedapatan setia dan berkenan kepadamu Tuhan. Berkati, berkati. Dan berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini. Berkat-berkat yang Kau alirkan dari firman-Mu, yang Kau janjikan garis generasi yang hidup berkenan, bahkan masyhur di antara bangsa-bangsa. Kau beri bagi kami semua yang berulang tahun, bahkan semua yang punya hati untuk menerima berkat keturunan ini, menerima berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka jiwa Kami bersyukur dan terima kasih atas hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau pagi hari ini. Kami percaya pujian dan sembah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kami boleh melihat kepada diri kami masing-masing bagaimana kami hidup. Apakah hidup kami sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kami sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kami percaya pimpinan-Mu mengajarkan kami agar kami terus belajar dari firman yang sudah ditaburkan, boleh menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami bukan saja sebagai pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Bapak Pendeta, Dr. Pertama Putra Johan. Terus pakai dia Tuhan, berikan dia pewahyuan, dan terus tambah-tambahkan dengan karunia nubuatan, dan terus berikan dia perlindungan, kekuatan, sehingga dimanapun dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga, istri, bahkan anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu, atas hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Dan sebentar kami juga ingin memberi Tuhan, kami ingin memberi dengan penuh dengan sukacita. Apa yang kami beri untuk perpuluhan, persembahan, diakonia, persembahan kolekte, dan persembahan pembangunan dan yang lain-lain. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi kepada Tuhan, karena apa yang kami beri untuk memperluas kerajaan Allah. Kami bersyukur. Saudara terkasih, kebaktian kita sudah selesai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan rahmat-Nya yang selalu baru untuk saudara. Tuhan akan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan menyinari engkau, memberikan damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran setiap kita. Diberkati usaha mata pencarian saudara. Diberkati kesehatan saudara. Diberkati keluarga saudara. Dan jangan lupa jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menolong, menguatkan saudara, memampukan saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang mau menerima berkat ini sama-sama katakan amin.